Prof. Henko. Nah, ini eh, menarik sekali ya, ini Prof. Henko ya. Artinya, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Haudin ya, itu memang apa yang disebut sebagai kolegium atau college itu tidak ada di zaman Hindia Belanda ya, Prof. Henko ya. Ya. Tidak masuk, padahal di Belanda sudah ada Pak ya. Pada waktu Apanya? kolegium di Belanda sudah ada Pak pada Mereka masa. mengenal ya, mereka mengenal. Nah, karena tadi 1800-an sudah ada ya Pak di Eropa ya Pak ya. Iya, betul. Ya, oke. Nah, Tapi jadi berbeda dengan Inggris, Prof. Kalau ya, Inggris, semua negara Commonwealth-nya diperkenalkan dengan kolegium. Malaysia, Singapura, Australia, itu kenal apa namanya kolegium. Gitu. Beda dengan penjajahan Belanda yang bukan British Commonwealth. ya. Nah, artinya memang di zaman Belanda itu dokter kita itu semua masih dokter umum ya Pak ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Herko itu masih dalam rangka emergensi tadi Pak ya. Ya. Betul ya Pak ya? Nah, Betul. itu tolong penting sekali ya. Kita melihat bahwa konteks Hindia Belanda itu konteks pendidikan kedokteran yang masih emergensi singkat dan belum ada spesialis ya Pak ya. Belum ada kolegium. Ya. Kemudian juga tadi Prof. Herku juga menyatakan bahwa konsil itu belum ada ya di zaman Belanda Pak ya. Tapi tadi Pak Baudin, saya akan tanya Pak Baudin menyatakan bahwa di beberapa kota itu ada konsil Pak. Ya, ini gimana Pak Baudin? Memang betul di 3 kota kalau nggak salah dia. Pak Baudin, ya silakan. Iya, Prof. Itu untuk pengawasan pengawasan praktek dokter di daerah. Pemerintah Hindia Belanda membentuk konsil kedokteran. Tapi mungkin ini berbeda dengan konsil yang dimaksud Prof. Herku. Jadi lebih ke bukan ke akademiknya, ke kolegnya, tapi ke pengawasan praktek kedokterannya. Ya, yang sekarang di Indonesia juga ada Konsil Kedokteran Indonesia itu untuk pengawasan Pak ya, tadi ya. Oke. Jadi ini ada suatu situasi di mana belum nasional ya, belum secara belum. hanya di beberapa tempat ya, itu ada semacam konsil untuk pengawasan ya, semacam embrio ini. Intinya yang terjadi di masa kolonial itu adalah apa yang kita sebut sebagai ini ada pemerintah, ini ada 2 OP ya Pak ya. Yang belum ada kolegium dan belum ada konsil secara nasional ya. Betul Mbak, nih kesimpulannya Pak Baudin ya? Ya, betul Prof. Oke, nah dari sini memang kita akan melihat ketika IDI itu didirikan di tahun 51, itu juga IDI tidak mempunyai semacam misi di pendidikan ya Pak ya. Tadi tidak ada mengenai kolegium juga tidak ada ya di situ. Kemudian juga tidak ada misi yang terkait dengan perizinan Pak ya, Pak Baudin ya. Jadi lebih seperti organisasi profesi yang memang untuk anggotanya dan untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan ilmu kesehatan. Betul nggak Pak? Betul. Ya. Nah ini yang menarik ya. Jadi betul-betul ide di awal itu tidak mempunyai fungsi pendidikan. Betul nggak Pak Prof. Herkutanto nih yang betul sekali Prof. Ya, jadi lebih ke arah pelayanan, mempercepat pelayanan, pengembangan ilmu dan juga bagaimana anggota itu mendapat tanda kutip tadi kedudukan yang lain itu apa atau pendapatan ya. Nggak sampai kalau di zaman Belanda kan jelas pendapatan di perjuangan oleh OP ya. Tapi di ide pertama itu tadi Pak Baudin namanya apa? Posisi yang layak ya. Iya, posisi yang layak. Itu tidak ada kata-kata pendapatan, Pak. Tidak ada. Bisa saya tambahkan, Prof? Ya. Posisi yang layak itu antara lain adalah begini. Dokter-dokter Belanda itu mengatakan bahwa dokter pribumi itu tidak layak praktek. Khususnya kalau kebidanan. Kalau melihat genital itu begini, begitu, begini. Pokoknya hal yang tidak pantas itu tadi. Sehingga itulah yang tentunya digembar-gemborkan
sehingga orang enggan ke dokter-dokter pribumi karena kelakuannya tuh kayak gitu gitu. Nggak ada etikanya gitu soal gitu. Oke, ya, oke, makasih. Oke, sekarang saya buka ya untuk pertanyaannya ya, berapa hal yang sudah masuk di sini dari eh, awal ya Prasetya. Apakah pendidikan dokter Erastovia itu bercorak eksklusif dan feodal? Bagaimana Pak Baudin? Iya, terutama yang yang apa namanya sebelum 1902 itu memang kan yang bisa masuk Stovia itu kan lulusan ILS, Prof. Dan ILS itu Ya. kan pendidikan dasar Belanda, berbahasa Belanda yang bisa sekolah di situ adalah anak-anak bangsawan. Nah, oleh karena itu kebanyakan orang-orang pribumi yang sekolah di Stovia sebelum periode itu adalah gelarnya pasti Raden, Raden Mas. Kalau dari dari luar Jawa ya Bagindu, macam-macam. Makanya itu adalah levelnya level di bangsawan. Jadi tidak mungkin orang awam bisa sekolah di Stovia. Nah, nanti setelah 1902 itu baru kemudian nanti ada perubahan ya agak inklusif. Jadi tidak hanya orang-orang yang pandang dan bangsawan ini. Ya, nah artinya mereka dari keluarga tadi ya, terpandang ya, Ya. dan juga mendapat pendapatan walaupun dibanding dokter lulusan Belanda lebih rendah ya, tapi cukup tinggi Pak ya. Jadi sebenarnya kan begini Prof, mereka sebenarnya kan secara keturunan sebenarnya kan anak-anak bangsawan. Jadi mereka sebenarnya tadi sudah disinggung Prof Herku, mereka ini adalah sebenarnya nanti akan mewarisi pekerjaan orang tuanya menjadi pamang praja, pendidikan gestur tadi sudah disinggung oleh Prof. Tapi mereka kemudian memilih untuk mengikuti pendidikan modern dan menjadi dokter sebagai profesi baru pada waktu itu. Jadi mereka meninggalkan profesi tradisionalnya sebagai birokrat, tapi kemudian mendapatkan profesi baru sebagai dokter yang ternyata gajinya itu lebih rendah dibandingkan dengan gaji kalau mereka tetap menjadi birokrat. Kira-kira begitulah kondisinya. Oh lebih rendah ya? Ya lebih rendah. Oleh praktek pribadi Pak ya? Jarang sekali yang untuk dokter Bumi Putra belum diizinkan. Mereka kebanyakan menjadi dokter pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah. Jadi baru kemudian tahun 1930-an itu ada praktek pribadi. Ya, dan itu mendapat pendapatan cukup banyak ya Pak ya? Iya. Ya, jadi ini jawaban tadi ya untuk Pak Awal Prasetya ya. Jadi eksklusif dan feodal ya. Gimana Pak Herko ada komentar nggak nih? Ya, betul sekali bahwa yang hanya bisa melakukan pendidikan kedokteran, ingin masuk itu tadi, hanya orang-orang tertentu saja. Dan memang itu udah eksklusif. Itu benar sekali. Oke. Ya. Ya, kemudian berikutnya kita melihat dari Pak Mawari. Pertanyaan untuk Prof. Herku, Pak Edi ya. Mohon bisa dijelaskan perkembangan pembentukan kolegium di Indonesia, Pak. Nah ini, tadi mohon dari sejak zaman kolonial, Pak. Karena tadi Pak Baudin hanya atau tidak ada ya Pak Baudin ya, kolegium itu belum ada ya Pak. Belum ada. Nah ini gimana Pak? Ya. Jadi begini, memang kolegium itu tidak diperkenalkan di Indonesia sehingga inilah makanya Prof. Laksono itu dilakukan di Stovia, Nias dan terusnya. Yang intinya adalah university based. Ya. Dasarnya lahirnya adalah itu sebenarnya. Betul. Belum hospital based, karena hospital based itu adalah membutuhkan kolegium seperti yang ada di negara-negara lain dan terusnya. Indonesia mengenal kolegium itu sekitar tahun 1970-an. Saya mendengarkan itu dari mendapatkan hal ini itu dari Profesor Samsul Hidayat.
guru besar ilmu bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang kemudian mengotak-atik bagaimana sih pendidikan kedokteran itu kok sampai di Indonesia, dan kemudian membandingkannya dengan negara-negara lain, Commonwealth khususnya. Oh, ternyata itu dia yang terjadi. Dan membandingkan dengan di negeri Belanda sendiri. Seperti saya juga membandingkan dengan di negeri Belanda, itu ipar saya itu orang Belanda, dia itu lulusan Fakultas Kedokteran, dan kemudian saya tanya apakah boleh praktek, tidak boleh praktek, kita harus memilih kolegium. Jadi kolegium itu memang sudah dikenal di Belanda itu tadi. Nah, untuk itulah makanya ketika di Indonesia itu kemudian orang-orang mulai aware, ini baru saja sekitar tahun 70-an itu, sekitar 50 tahun yang lalu, itu akhirnya Prof. Samsu Hidayat itu mendirikan Kolegium Ilmu Bedah. Kemudian sama-sama dengan dibantu dengan orang-orang Singapura, orang Commonwealth yang sudah tahu apa itu kolegium, maka kemudian menguji dokter-dokter bedah Indonesia. Sampai waktu itu Prof. Samsu Hidayat itu menanyakan, kalau kita mendidik anak didik kita, kapan kita katakan dia itu pinter? Terus dijawab, kalau Anda sudah berani dibedah oleh anak didik Anda sendiri, barulah Anda luluskan dia dan terusnya. Dan itulah dia itu adalah ahli bedah yang sebenarnya. Setelah itu barulah, karena pada waktu itu yang ada itu adalah ya melewati jalur ID ya, sehingga waktu itu timbullah bahwasanya itu adalah di ID. Itu kira-kira Prof. Samsu Hidayat jadi Prof. Laksono dan Pak Mawari. Secara singkatnya adalah demikian. Jadi kalau kita loncat ke tahun 2004 Pak ya, ketika Undang-Undang Praktek Kedokteran itu disahkan Pak ya. Ya. Nah ini menarik ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, enggak sekarang, tapi mungkin Pak Eriko bisa menambahkan juga ya komentarnya. Ini kan di Undang-Undang Praktek Kedokteran ada satu klausul atau pasal ya, yang menyatakan bahwa kolegium itu dibentuk oleh organisasi profesi. Nah ini, dan kemudian setelah itu seperti masuk under bawahnya atau bawahannya organisasi profesi. Nah menurut Prof. Eriko ini kecelakaan sejarah nggak Pak? Itu merupakan suatu kecelakaan sejarah Pak. Ya karena karena memang kolonial Belanda tidak memperkenalkan, tahu-tahu kenal sendiri dalam keadaan geragapan, akhirnya ya dengan ide pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga nggak ada masalah pada waktu itu seperti sekarang. Di situ letak kecelakaannya Pak. Ya. Oke. Pak Bahaudin, ini pertanyaan tadi terkait dengan ini Pak. Apakah memang betul ketika pemerintah kolonial Belanda itu, Belanda yang tadi ya, politik etiknya dan mendukung pendidikan dokteran itu mereka tidak memberikan semuanya ya Pak? Jadi Pak Herku mengatakan kalau negara Commonwealth ya, negara yang dijajah Inggris itu memberikan semuanya, termasuk college ini. Apa betul Pak Bahaudin? Iya, betul. Jadi memang betul seperti katakan Prof. Eriko, ini kan memang sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pemerintah kolonial. Jadi memang tidak semuanya dikasihkan di Hindia Belanda, termasuk tadi yang kolegium itu tidak ada, karena memang sampai akhir masa kolonial Belanda itu pendidikan kedokteran di Indonesia itu adalah dokter umum. Ya, oke, makasih. Jadi memang kita ya saya nggak mau katakan dijajah orang yang salah ya. Kenyataannya begitu, Prof. Kalau kita dijajah Inggris itu ceritanya mungkin beda mungkin, Prof. lebih bagus. Dan itu membuat proses kolegium yang tahun 70-an sampai 2004 jadi undang-undang itu kita seperti menganalisis sendiri, membentuk sendiri, dan terjadi kecelakaan sejarah di undang-undang tadi Pak ya. Yeah. Di kolegium dibentuk oleh organisasi profesi, ini sesuatu yang nanti di pertemuan kedua kita bahas ya Pak ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendri, tapi ini masih belum begitu relevan dengan topik ini ya. Tapi tolong dicatat ya Prof. Herku ya. Ini nanti kalau kita punya waktu tentang pendidikan dokter dan gigi ya nanti. Ya. Nah, pertanyaan untuk Pak Bahaudin ya. Apakah benar yang dipahami
bahwa pengawasan kedokteran oleh pemerintah Hindia Belanda yang dikerjakan oleh fungsi yang serupa dengan konsil saat ini, Pak? Mungkin agak sedikit berbeda ya, karena memang wewenangnya mungkin tidak sebesar konsil sekarang, tetapi itu lebih kepada wilayahnya yang tadi terbatas, hanya ada di tiga kota besar pada waktu itu, Batavia, Semarang, dan Surabaya. Tetapi wewenang yang dimiliki oleh konsil pada waktu itu memang mirip-mirip seperti yang sekarang. Jadi lebih kepada pengawasan terhadap praktek dokter di daerah, terutama masih di Jawa pada waktu itu. Ya, anggotanya siapa, Pak? Ada nggak anggotanya? Nah, ada nggak, Pak? tapi ya anggotanya kebanyakan memang sebagian besar itu dokter Eropa. Jadi ini masih dokter Eropa yang sebagian juga menjadi pengajar di sekolah tinggi kedokteran di Batavia. Oke, ya, Prof. Herku silakan. Ya, silakan, Prof. Menyambung hal ini ya. Jadi kebijakan untuk melakukan regulasi di bidang profesi kedokteran dalam hal ini bisa berorientasi kepentingan masyarakat atau berorientasi kepentingan dokter. Kalau yang sekarang di Indonesia itu untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau yang zaman dahulu itu orientasinya adalah titelbescherming. Titelbescherming itu adalah bescherm, melindungi gelar. Jadi supaya, jangan sembarangan kamu pakai gelar dokter. Dan yang pakai gelar dokter itu kemudian bisa dihukum. Jadi itu kan bukan untuk kepentingan masyarakat. Jadi pantas saja, kata Pak Baudin ya, anggotanya dokter-dokter Belanda. Yang artinya adalah kita itu beda loh sama orang-orang pribumi atau apa dan seterusnya. Jadi kata kuncinya titelbescherming. Sedangkan kalau konsil yang kita anut yang sebenarnya itu adalah begini. Masyarakat berawal dari masyarakat yang membutuhkan proteksi dari dokter-dokter yang tidak profesional. Untuk itu, apakah dia punya gelar atau tidak atau bagaimana dan terusnya, itu mereka minta kami ini tolong diproteksi dari dokter yang abal-abal, yang namanya pada waktu itu adalah quackery atau syaratan dajal obat. Akhirnya mereka itu secara politis membuat kontrak sosial, jadi antara parlemen dengan masyarakat, parlemen itu membuat yang namanya board atau konsil. Konsil itu tadi adalah suatu statutory body yang diakui oleh negara, yang kemudian membuat regulasi seperti ini. Semua orang dilarang praktek kedokteran, kecuali yang sudah diregistrasi, register. Keluarlah yang namanya STR. Kalau tidak memiliki STR, praktek juga, itu penjahat masuk penjara. Jadi bukan sekedar melindungi para dokter supaya eksklusif gelarnya tadi, yang titelbescherming itu tadi. Jadi protecting the people lebih ke depan. Makasih, Pak. Ya, tapi belum banyak, Pak ya. Dan ini akan jadi isu menarik ketika nanti kita bawa ke tahun 2004 Undang-Undang Praktek ya, di mana konsil kedokteran disahkan dengan berbagai macam haknya. Tapi yang menarik juga tadi anggotanya juga sebagian itu dari organisasi profesi harusnya diawasi, Pak. Ini yang menjadi satu isu yang nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, nggak usah sekarang ya. Disimpan aja dulu, Prof ya. Oke, baik, simpan dulu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan untuk Prof Herku dan Pak Baudin. Yang dimaksud dengan terlibat dalam pendidikan adalah pendidikan fakultas dokteran, profesi dokter. Mohon, gimana nih Pak? Pak Herku gimana, Pak? Jadi, maksudnya OP ya? Ya. Saya nggak paham nih. Dari Pak siapa nih? Pak siapa nih? Pak Edi Mawari masih ada nggak? Pak Mawari? Bisa dibuka? Pembentukan kolegium, Pak Edi Mawari. Pak Mawari bisa dibuka nggak? Halo, Pak Mawari? Tolong. Terima kasih.
Ya, ya, silakan Pak. Nih, tolong langsung Pak. Oh, makasih Prof. Eh, ini saya menarik tadi yang membaca tulisan Prof. Laksono di media dan juga tadi penjelasan dari Pak Bahudin dan juga penjelasan dari Prof. Hergu. Jadi yang terlintas di benak saya itu yang dimaksudkan dengan terlibat dalam proses pendidikan itu apa indikasinya? Kalau yang saya pahami, pendidikan kedokteran itu kan orientasinya kepada kompetensi, makanya ada SKDI ya, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, yang itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dan fakultas kedokteran itu juga di dalam lingkup university base. Nah, sekarang kondisinya mau diarahkan ke hospital base yang membutuhkan kurikulum yang independen. Nah, bayangan saya terkait dengan pernyataan bahwa organisasi profesi terlibat dalam proses pendidikan itu, kriteria teknisnya apa gitu ya, maksud dengan kalau kita membuat statement bahwa profesi terlibat dalam pendidikan. Karena faktanya pembentuk yang saya tahu penyusunan standar kompetensi dokter Indonesia itu juga melibatkan Kementerian Kesehatan, melibatkan Fakultas Kedokteran, IT, dan juga profesi. Nah, juga nanti di ID juga yang saya tahu ada BP2KB yang untuk maintenance kecakapan profesi. Jadi kalau kondisi Indonesia sekarang yang dimaknai atau bisa kita sebut terlibat dalam pendidikan itu apa kriteria teknisnya? Itu mungkin yang saya maksudkan. Makasih Prof. Terima kasih sudah diberikan. Oke, Pak Edi. Saya akan ke Pak Baudin dulu, Pak. Pak Baudin, itu OP di zaman Belanda itu terlibat nggak dalam pendidikan tinggi tadi, Pak? Silakan. Sama sekali nggak terlibat, Prof. Sama sekali. Ya, terpisah dengan pendidikan. Ya, oke. Itu ya, Pak ya. Ya. Pak Herku, silakan. Sama juga dengan di luar negeri, OP, asosiasi profesi, tidak ada urusannya dengan pendidikan kedokteran. Mereka itu akan kemudian untuk kepentingan anggotanya, setelah jadi dokter, setelah jadi praktisi, mereka itu saling berkompetisi, mereka itu memaintain keterampilannya dan ilmunya. Hanya itu aja. Masih. Ya, mungkin Pak Edi ya, ini terkait dengan tulisan saya di Kompas ya, kemarin ya. Yang saya sebut itu memang salah satu hal yang menarik ketika pemerintah, tapi ini akan dibahas nanti ya, berikutnya ya. Pemerintah itu memberikan kewenangan ya pada kolegium ya, tapi yang menarik kolegium itu dibentuk oleh OP. Nah ini yang jadi satu isu kunci ya, ketika dibentuk oleh OP tadi dan de facto-nya sekarang itu ada suatu, walaupun dulunya tuh AT-nya ID menurut Prof. Ahmad ya, itu sejajar ya antara kolegium atau majelis kolegium dengan MKKI dengan ID, tapi sekarang pelan-pelan itu masuk sebagai bagian dari ID, Pak. Nah, ini yang tanda kutip itu membawa ID itu masuk dalam pendidikan dengan adanya kolegium, termasuk di dokter umum pun itu juga ada kolegium yang logikanya tidak ada ya, tapi di kita itu ada Kolegium Dokter Indonesia. Begitu Pak Mawari, bisa dipahami Pak ya? Ya, karena ada kalimat di Undang-Undang Praktek Kedokteran bahwa kolegium itu dibentuk oleh organisasi profesi yang tadi menurut Prof. Herkutanto ini harusnya tidak seperti itu ya, karena kolegium itu lebih lama hidupnya dibanding OP-nya dan tidak ada bunganya ya. Begitu Pak Mawari. Gimana, ada komentar lagi Pak Mawari? Silakan. Halo Pak Mawari, Pak Edi. Silakan Pak, buka. Oh, unmute dulu mungkin ya. Mas unmute ya. Mungkin Pak Mawari sudah berbicara tapi masih unmute, Pak. Kita belum bisa mendengar. Tolong dibuka, Mas. Bisa di-unmute nggak? Nggak bisa di-unmute dari sini kali ya. Halo, Mbak Leli? Halo, Mbak Leli? Pak Edi gimana? Belum bisa dibuka ya?
Saya yang belum bisa dibuka ya. Nggak kedengaran. Sudah. Ya. Ini, Sudah. ya, ini saya pas waktu pembahasan undang-undang praktek dokteran itu masih mahasiswa. Jadi sering waktu itu ada pembahasan di kampus dan juga ada Prof. Azrul, mungkin Prof. Hergu juga waktu masih lincah gitu ya. Nah, satu hal yang saya pahami waktu itu bahwa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Hergu bahwa proses kolegium masuk ID itu kan tadi pakai kata-kata kecelakaan sejarah, tapi kalau boleh saya menggunakan istilah lain itu keterpaksaan sejarah, bahwa saya nangkap ada suasana bahwa ID terpaksa harus menerima karena itulah situasi yang layak saat itu dan memungkinkan, sehingga waktu itu setelah saya lulus terus masuk di Kemkes, banyak diskusi sama Prof. Muluk yang waktu itu juga jadi mantan menteri dan juga dari kemudian jadi anggota konsil, kemudian mengenal yang namanya Tigo Tunggu Sijarangan yang sekarang menjadi Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Itu sebagai sebuah presentasi yang saya pahami ya, presentasi kesejarahan upaya atau kontribusi profesi dalam rangka turut berkontribusi dan mengawal proses pendidikan. Nah, saya memahaminya itu sebagai satu yang positif dengan harapan bahwa dokter Indonesia nanti akan makin baik. Toh ID juga nggak membentuk yang namanya nggak punya fakultas dokteran dan nggak punya bagian. Jadi satu proses mewadahi dari sebuah kepentingan yang waktu itu belum ada gitu. Yang tadi saya nangkap dari Prof. Hergu sebagai satu kondisi yang ya adanya cuma ID lagi, mau kemana lagi gitu. Jadi saya nangkapnya begitu. Mohon komentarnya Prof. Apakah itu bisa pemahaman saya keliru atau mungkin ada pengkayaan. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Laksono. Ya. Silakan Prof. Hergu. Baik, terima kasih. Betul sekali Dr. Mawari. Yaitu bahwasannya satu yang alternatif yang ada ya cuman ID itu tadi, itu sebagai jalan tadi. Baik, pada waktu tahun 2004, OP itu disebutkan, dan ini sesuatu yang wah sekali, berbagai macam kewenangan itu melekat di situ. Dan pada sekitar 5 tahun pertama itu tadi, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika makin berkembang, makin tahun-tahun berikutnya, maka bukan idenya, pengurus-pengurus ID melihat, loh kok ada power yang cukup luar biasa. Nah, kemudian berkembanglah ide-ide dari beberapa orang tertentu. Bagaimana caranya memanfaatkan itu? Yang menurut yang dalam versi saya adalah terjadi abuse atau penyalahgunaan. Sebenarnya seperti kata Dr. Mawari, fine-fine saja kok, karena terpaksa kolegium itu ada di dalam ID. Ya. Seandainya saja tidak di-abuse atau disalahgunakan, maka tidak akan terjadi hiruk-pikuk semacam ini. Di mana abuse-nya? Ada yang punya ide, wah, kalau saya bisa mengendalikan ratusan ribu dokter, khususnya dokter umum misalnya ya, maka saya bisa mendapatkan nafkah dari situ. Diatur perizinannya, diatur segalanya macam syarat-syaratnya dan terusnya. Nah, kemudian jadilah yang namanya PDUI dan memerlukan KDI itu tadi. Sehingga ketika ada pada waktu Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu timbul, ada DLP, saat itulah yang dari dokter umum itu tadi, perhimpunan dokter umum tadi, itu tidak suka. Dan ketika akan diajukan di ID, yang katanya satu-satunya jalan untuk melahirkan kolegium, itu dijegal habis di dalam muktamar. Termasuk juga dokter keluarga. Itu sampai berperiode-periode berapa kali tadi, mau mendirikan pendidikan dokter keluarga. Itu dicegah terus. Di sini letak abuse atau penyalahgunaannya. Dan yang paling dalam tanda kutip keterlaluan itu adalah berani-beraninya kemudian judicial review Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang walaupun itu gagal, ketika gagal kemudian undang-undangnya diubah melalui jalur DPR menggunakan parpol tertentu
dengan dan seterusnya. Itu tidak terjadi pada waktu ID itu dipimpin oleh Prof. Mahar Marjono, kemudian Dr. Merdias, Dr. Aswan. Nggak ada. Beliau sendiri, Prof. Laksono, almarhum Pak Asrul Aswar, mengatakan, saya malu dengan pengurusan ini. Jadi bukan idenya Pak Mawari, bukan. Tetapi itu adalah oknum-oknum pengurusnya itu tadi yang menyebabkan ide. Dan oknum pengurus itu tadi, dia itu hidup bukan dari praktek kedokteran loh. Dia nggak punya STR loh. Hidupnya justru dari situ misalnya. Nah, kemudian mereka bayangkan ya, kalau misalnya Pak Edi itu praktek, berapa bayarnya? Belum lagi yang spesialis. Kalikan saja dengan 200.000 sekarang. Keluarnya itu angka itu triliun, Pak. Hidup orang. Baik, itu sementara, Prof. Jadi ini adalah ini akan dibahas lebih dalam. Kok ada penyalahgunaan itu memang ada sebab musababnya. Yang sekarang begini kita bandingkan ya Pak Edi. Ya. Bisa nggak dia itu seorang sarjana hukum, bukan advokat, bukan pengacara, masuk Prade Kadin? Nggak bisa dengan ijazah dokter. Tapi harus betul pengacara. Bisa nggak tidak praktek dokter itu tadi? Nah kira-kira itu Prof. Masih. Ya. Oke, nanti pertemuan juga kita akan bahas beda lagi Pak Mawari. Tapi memang Pak Edi ini sesuatu yang menarik ya. Saya kembali ke Pak Baudin ya. Pak Baudin, jadi artinya kalau dibanding dengan situasi sekarang ya, di pasca Orde Baru ini ya, di masa Hindia Belanda itu pemerintah itu sangat kuat Pak ya, pemerintah Hindia Belanda Pak ya. Powerful sekali Pak ya. Ya, semuanya dikendalikan dan dikontrol oleh pemerintah Hindia Belanda. Ya, semuanya Pak ya. Tidak ada kolegium dan tidak ada atau konsil tidak level nasional ya. Tidak ada. Ya, nah ini yang menarik ya. Jadi dalam konteks kembali ke RUU dan nanti kita akan bahaslah Lebaran ya. Itu memang bagaimana nih apa yang tulisan saya di Kompas itu memang pendulum itu Pak ya. Itu akan berayun kemana nih ya. Tentunya kita tidak akan mau kembali ke zaman Belanda ya, yang semua dikontrol pemerintah. Tetap harus ada konsil, tetap harus ada kolegium ya. Tapi bagaimana? Nah ini yang menarik hubungannya dengan OP. Nah ini yang kita harus lihat nanti to be continue nih Pak. Ini ya pertemuan berikutnya kita bahas lebih dalam ya. Oke, ini dari Pak Edi Alpino. Terima kasih ya Pak Edi. Ya, Pak Edi Alpino, Prof, saya pernah bekerja sebagai dokter di Malaysia, standar persemakmuran ini. Awal tahun 2000-an, ingin share saja apakah memungkinkan, ya mungkin ya. Pak Edi, silakan buka, bisa nggak Pak Edi? Dan nanti sebenarnya Pak Bu Ingrid kita nih ya. Pak Edi, bisa dibuka? Pak Edi, sorry, Pak Edi Alpino, namanya Pak sama Pak Edi juga. Pak Edi Alpino. Ya. Ya. Gimana Pak Edi, silakan. Oh, nggak bisa ya? Oke, nanti kita... Sudah terbuka, Prof. Sudah. Prof. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, saya izin Prof. Sharing sebentar untuk pada awal 2000-an memang saya bekerja di 1-2 rumah sakit di Malaysia ya, Prof, dengan sistem persemakmuran. Tadi ada sebagian sudah disampaikan oleh Prof Herku. Jadi memang kita juga tahu banyak juga mahasiswa koas dan dokter umum yang selesai dari Indonesia yang merupakan warga negara Malaysia. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka itu tidak boleh berpraktek sebagai dokter. Ya, mereka harus masuk satu program namanya housemanship. Nah, ini satu program khusus di negara persemakmuran di mana housemanship itu akan berlangsung selama 1 sampai 1,5 tahun paling cepat. Nah, setiap dokter umum, apakah dia lulusan dari luar termasuk Indonesia, apakah dia warga negara luar atau warga negara Malaysia tentunya, mereka harus masuk dalam program housemanship ini. Memastikan bahwa semua standar yang ada di Malaysia, kompetensi sebagai
dokter umum layanan primer itu diperoleh dengan baik dan dapat dilakukan dengan tepat dan punya kompetensi yang jauh lebih unggul dari dokter-dokter umum kita. Nah, pada saat saya masuk sebagai jenjangnya itu di atas housemanship, karena kebetulan saya sudah selesai menjalankan bakti saya sebagai PTT, mereka menguji saya, apa yang bisa saya lakukan. Mereka melakukan tagging namanya, seperti magang. Mereka Dan memang itu siapa? Kementerian Kesehatan Malaysia, Ministry of Malaysia, KOM ya, Kementerian Ministry of Health, MOH, Prof. Nah, mereka datang dan menguji sampai mana kompetensi saya sebagai dokter umum yang sudah PTT selama 3 tahun. Dan ternyata ditemukan gapnya jauh sekali. Sehingga mereka memutuskan, mereka mengapresiasi saya sebagai dokter umum dengan pengalaman 3 tahun, tapi mereka menyampaikan standar kita di sini itu berbeda, Dr. Edi. Standar persemakmuran itu, seorang GP itu dia harus melakukan beberapa banyak hal. Sehingga saya harus melakukan tagging namanya. Sebelum saya terjun mungkin pada waktu itu ke lokasi yang lebih kecil. Nah, saya perlu waktu. Ya, perlu waktu sebagai medical officer, senior medical officer, saya melakukan pekerjaan housemanship yang notabene itu sebenarnya harus dilakukan jauh beberapa tahun di belakang saya. Artinya mereka yang baru lulus dokter umum dan belum PTT kalau di Indonesia. Sebagai contoh, ketika saya tagging di penyakit dalam, saya harus melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya keemergensian di level paling tidak PPDS 1-2, seperti continue CAPD, peritoneal dialisis secara mandiri, kemudian bone marrow function secara mandiri, kemudian melakukan reporting, in English tentunya ya semuanya. Nah, di dalam housemanship itu kita mutar. Kalau secara yang lulus dokter umum tadi, yang baru lulus mereka mutar hanya 5-6 bagian saja dengan standar persemakmuran. Nah, setelah itu mereka boleh lanjut. Apakah mau mengambil MRCP, Member Royal College Physician yang tadi disebutkan oleh Prof. Herku, atau bagaimana? Begitu. Nah, jadi memang saya melihat di situ kita ketinggalan gitu, Prof. Dan pada saat itu saya sudah sampaikan di tahun 2000 awal, waktu saya kebetulan libur, saya sampaikan ke ketua elektifnya PBID bahwa kita ketinggalan. Tolong dikejar, tapi ya begitu responnya. Jadi kita harus mengejarlah ketinggalan 20 tahun itu, Prof. Terima kasih, Prof. Dan kalau ada kesempatan lain, saya sangat mau berbagi detail bagaimana di negara tetangga kita yang sama. Terima kasih, Prof. Sip. Oke, Pak. Kayaknya perlu dicatat, Prof. Dicatat nih beliau ini nomor menarik, teleponnya harus ditangkap untuk berbagi. Makasih, Dok. Ya. Tapi ini tadi kembali pada aspek historis tadi, Pak ya. Itu karena mungkin ya kita tidak terbiasa pakai kolegium ya di zaman kolonial ya, Pak ya. Itu Stovia dan Nia semua ya Pak Baudin ya. Gimana Pak Baudin? Memaknai apa yang disampaikan Pak Idin gimana Pak? Iya, saya pikir itu tidak terlepas dari aspek historis yang memang seperti tadi dijelaskan Prof. Herku, memang dari Stovia, Nia sampai GAS itu memang tidak mengenalkan kolegium. Jadi di situ hanya pendidikan umum, sehingga dan itu berbeda dengan tadi sudah dijelaskan di negara-negara Commonwealth yang memang dikenalkan dari negara induknya di Inggris. Jadi saya pikir itu tidak terlepas dari konteks historisnya itu, Prof. Laktono. Ya, oke. Terima kasih. Sekarang kita masih ada berapa pertanyaan nih? Kita masih ada waktu 10-15 menit ya. Oke. Pak Bu Ingrid sekarang. Bu Ingrid silakan dibuka Bu Ingrid. Wah, dicatat sendiri kata Prof. Herku kan. Halo Bu Ingrid. Nggak ada? Oke. Kita lewati dulu ya. Pak Pradana Suwondo. Terima kasih atas paparannya. Nah ini mungkin yang bagaimana Pak Pradana? Silakan Pak Pradana. Ada di sini udah. Silakan dibuka mic-nya. Ada komentar Pak Pradana?
Izin Prof, saya boleh Oh. tadi saya mau menyalakan mic belum dinyalakan Oh. oleh admin. Ya. Coba. Sekarang kalau itu Bu Iri dulu, kemudian Pak Pradana ya. Silakan Bu. Saya mohon izin ya Prof. Ya, silakan. Iya, karena tadi mic-nya nggak bisa dibuka. Jadi mungkin saya izin menanggapi dari sisi yang agak berbeda sekaligus bertanya. Kebetulan saya melakukan penelitian filsafat ilmu pengobatan tradisional Indonesia. Dan saya belajar sejarah juga, saya meneliti kajian sejarahnya juga, terutama tentang fik tadi. Jadi saya mungkin ingin menambahkan atau mungkin juga memohon klarifikasi juga dari Pak Bahudin. Jadi tadi kan disebutkan bahwa pemerintah Belanda itu melarang gitu ya dokter-dokter untuk menggunakan jamu dan herbal. Nah, tapi kalau kita lihat sejarah juga tahun 1940 ketika fik yang berubah namanya dari Indisch ke Indonesisch itu sebentar. Oke, kalau begitu Sudah Prof. Saya sudah terdengar lagi ya, mohon maaf. Sudah. Nah itu Dr. Abdul Rashid menyatakan seperti itu. Jadi pada saat itu ketika fik itu dari Indisch menjadi Indonesisch, itu dokter-dokter kita Indonesia itu melakukan kajian, melakukan penelitian tentang jamu herbal dan dipakai untuk pasien-pasiennya. Bahkan Dr. R. Soeharto yang juga menjadi pengurus dari Perkumpulan Dokter Indonesia itu juga memakai itu. Sebelumnya tentu dikaji dulu, diteliti, kemudian memakai jamu herbal itu untuk kepentingan pasien dan masyarakat. Dan itu sebetulnya saat itu didukung juga oleh saintis-saintis dari Belanda, kemudian lanjut pada masa penjajahan Jepang juga sama. Bahwa Jepang bahkan secara resmi menyatakan bahwa dokter-dokter Indonesia itu perlu memakai obat-obat bahan alam dari tanah Indonesia gitu. Apalagi saat itu ketersediaan obat sintetik itu sangat berkurang atau sangat minim. Nah, mungkin saya pertama itu ya menyampaikan asupan ke Pak Bahudin sekaligus klarifikasi. Mohon saya dikoreksi jika saya salah. Kemudian terkait nanti kaitannya dengan kolegium juga nih. Jadi saya mungkin agak panjang sedikit tapi saya coba singkat. Nah, tetapi Dr. Seno Sastroamijoyo itu juga menyatakan bahwa jamu obat bahan alam kita itu ketika akan dikonsumsi oleh masyarakat itu terutama kalau untuk tujuan pengobatan atau kuratif itu harus melalui diagnosis dokter. Nah, ini mohon maaf saya agak belok sedikit karena ini pasti pembahasan hari ini terkait RUU. Nah, dan ini juga terkait dengan kajian sejarah, maka sebetulnya kami sejak dulu menghimbau agar profesi baru yang levelnya tidak setaraf dengan dokter seperti tenaga kesehatan tradisional di geria sehatnya itu seharusnya tidak diperkenankan melakukan diagnosis dan terapi karena seharusnya untuk keamanan masyarakat oleh Dr. Seno bahwa ada potensi bahaya jika pemberian obat bahan alam atau jamu diberikan oleh diagnosisnya oleh bukan dokter. Jadi itu masukan kami untuk nanti mungkin dibahas oleh yang terhormat para guru besar yang terlibat dan Kemenkes yang terlibat dalam penyusunan RUU ini. Kemudian kalau kita berkaca dari luar negeri, di Jepang itu ada Waktunya Bu ya, Bu Ingrid. Seperti ini. Kita ya. Waktunya gratis. Ya. Oh iya, maksudnya saya mau nanya ke Prof. Herku. Jadi sebetulnya kolegium itu harus di bawah siapa? Karena kalau untuk menyeimbangkan Kemenkes yang dikatakan nantinya akan superpower, tentu kan harus di bawah negara seperti juga KKI. Nah, saya mungkin mau melihat sedikit ke Jepang. Di Jepang tuh, tapi nama kolegiumnya itu Royal Society for Orthomolecular Medicine atau Japan Royal Society
for Oriental Medicine. Jadi kalau yang traditional medicine dia masuknya ke situ, ke kolegium itu. Nah, terkait ini tentu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih supaya ada kolegium seperti ini, seperti di Jepang, ya ada Royal Society for Oriental Medicine atau Royal Society for Traditional Medicine atau Complementary Medicine di Indonesia, dan itu nanti bagaimana, karena kalau kita tetap pakai lewat organisasi profesi kelihatannya kan sulit. Nah, ini mungkin nanti akan terkait bagaimana mendirikan kolegium-kolegium baru seperti halnya misalnya ada kolegium untuk kedokteran keluarga dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak, singkat ya, karena waktu itu tinggal dikit nih. Silakan. Saya, Prof. Ya, silakan Pak Edko. Oke. Ya. Singkat Pak Edko ya. Dicek bahwa society bukan kolegium. Society lebih ke arah asosiasi profesi untuk kepentingan yang sifatnya non-pendidikan dan seterusnya tadi. Jadi buatlah kolegium, bukan society. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Tapi kalau Royal Society di Jepang itu memang dia punya fungsi memberikan sertifikasi gitu Prof. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Gitu ya. Ya, sekarang Pak Pradana, Pak. Silakan Pak Pradana. Baik, terima kasih Prof. Laksana, terima kasih Prof. Herku, dan tadi Pak, siapa namanya lupa saya. Jadi mungkin saya ya senang ya mendengar mengenai sejarah ini ya, tapi mungkin kan sekarang pada kenyataannya memang kolegium sudah dibentuk sekarang ya, dan walaupun dia sudah lama tidak dari awal kita kenal, tapi sekarang sudah kita kenal. Tapi memang sekarang bagaimana caranya mengindependensikan kolegium itu sebetulnya ya. Jadi ini supaya dia kemudian bisa berfungsi sebagai bagian dari pendidikan secara independen. Mungkin itu aja nih. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita lihat sebetulnya ya, perkembangan spesialisasi di Indonesia nih, kalau kita perhatikan dari RSCM aja gitu ya, itu selalu biasanya diawali dengan adanya yang pulang dari luar negeri, belajar dari luar negeri, kemudian nambah spesialis lagi, seperti itu. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah mungkin harus adanya sharing kompetensi atau tumpang tindih kompetensi. Seperti itu mungkin yang sepertinya kita belum bisa mengatur itu dengan baik atau belum berhasil. Terima kasih. Ada komentar Pak dari Kutanto, silakan. Nggak ada, Bro. Langsung. Oke. Masih ini ada komentar aja ya. Terus, makasih Pak Pradana, Prof. Pradana ya. Untuk Pak Wiralian ini panjang nih. Pak Wiralian bisa dibuka nggak, Pak Wiralian? Halo. Halo. Pak Ya. Halo. Pak Wiryawan. Suara saya bisa terdengar, Prof? Bisa. Intinya saya dari positioning dari masing-masing yang masih tadi dari sejarah di negara kita itu masih simpang siur, saya ingin mengembalikan kepada situasi negara kita. Bahwa kalau kita lebih baik kita jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kita lihat kenyataan di daerah-daerah yang kesenjangan masih sangat tinggi, itu akan muncul masalah-masalah. Nah, disitulah peran badan-badan tadi kita letakkan, ya. Sehingga misalnya bagaimana itu pendidikan akan direncanakan, bagaimana standar rumah sakit, standar puskesmas itu harus diadakan oleh siapa, dan sebagainya. Kemudian tadi OP, ID itu berperannya di mana? Itu nanti akan kontekstual. Jadi jangan kita berebut posisi di atas, sementara ketika itu di bawah, kenyataannya akan jauh berbeda permasalahannya yang ada. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Bisa, Prof? Ya, terima kasih. Oke. Silakan, ada komentar Pak Irko? Tidak ada, saya kira itu hanya perluasan saja, pencerahan saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kemudian berikutnya, silakan pertanyaan berikutnya, silakan Mbak Deli, ada yang bisa bacakan nggak ya? Bisa, Prof. Sebentar, saya Ya. bacakan. Ini masih ada yang raise hand 1, Prof. Apakah mau dibuka mic-nya? Waktunya tinggal 5 menit ya. Ya, kita silakan. Ya. Silakan. Baik. Ini ada Pak Agus Yunianto. Silakan Pak Agus Yunianto untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selamat siang para guru besar, Prof. Laksono yang saya hormati.
mengikuti acara ini sangat menarik karena kita belajar sejarah. Kemudian kalau kita lihat dengan kontekstual saat ini, sebenarnya permasalahan kesehatan di Indonesia itu masih sama dengan 160 tahun yang lalu, saat pertama kali adanya pendidikan kedokteran. Di mana saya membayangkan 160 tahun yang lalu sebelum ada pendidikan kedokteran, berarti belum ada sentuhan medis secara keilmuan ya, yang dilakukan terhadap rakyat Hindia Belanda. Karena apa? Karena tadi disampaikan bahwa kedatangan dokter-dokter Hindia Belanda untuk tentara company. Nah, setelah itu baru mulai ada. Kenapa? Karena Belanda merasa terusik adanya penyakit-penyakit infeksi yang mungkin ini bisa mempengaruhi mereka. Tadi makanya pendidikan awal dengan mantri cacar. Nah, ini yang saya maksud sangat kontekstual. Ternyata 160 tahun sekarang itu permasalahan kesehatan di Indonesia masih sama. Masih berkutat dengan masalah infeksi yang belum bisa kita atasi di daerah-daerah. Kemudian angka kematian ibu, bayi, stunting itu masih sama ternyata dengan 160 tahun yang lalu. Dan itulah yang dilihat oleh Kementerian Kesehatan, kenapa penyebaran dokter belum bisa merata, kenapa produksi dokter belum bisa nyata, maka perlu dibikin seperti ini. Saya yakin bahwa ini pasti dilatar belakangi dengan RUU Omnibus Law yang sekarang. Oleh karena itu saran saya, kita bersama-sama duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan sehingga mempunyai persepsi dan wacana yang sama sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri atau melihat dengan perspektif sendiri-sendiri. Demikian ini sejarah itu selalu mengajarkan kepada kita. Terima kasih. Ya, betul Pak Agus ya, memang ini kita masih perhatian betul nih. Masalahnya tetap sama aja sejak 160 tahun yang lalu ya. Oke, silakan Pak Baudin, ada komentar nggak Pak Baudin? Ya, saya setuju dengan Pak Agus. Jadi memang permasalahan dasarnya hampir sama. Faktornya saja yang berganti. Ya, tapi tadi Pak Baudin mengenai aktor pemerintahnya gimana Pak? Ya, tentu Membaik, konteksnya ya tentu berbeda Pak, karena tentu tidak bisa tidak bisa dibandingkan dengan negara kolonial dan periode sekarang. Ya, oke. Pak Herku ada komentar dari Pak Agus ini? Ya, melanjutkan saja. Jadi memang peran negara pada waktu zaman kolonial itu sangat besar karena untuk memprotek. Tapi masyarakatnya kan berlapis. Siapa yang diprotek? Yang teratas tentunya, yang warga negara Eropa khususnya tadi. Jadi untuk kepentingan itulah. Tapi yang di bawah itu juga dibuat sehat supaya tidak nular-nulari gitu tadi. Jadi betul Dr. Agus, jas merah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Terima kasih. Oke, iya. Saya kira ini ya di akhir ya, udah jam 3 kurang sedikit nih. Mbak Lili sudah ada lagi ya? Oke. Masih ada satu lagi, Prof, yang satu lagi. raise hand. Ya. Ini ada Pak Surya. Pak Surya, silakan. Ya. Ya, silakan Pak Surya. Terakhir ya. Halo. Ya, terima kasih Pak Flaksano. Saya Dr. Surya di Surabaya. Mau tanya ke Pak Udin, Anda neliti sejarah itu, Anda dapat referensi itu carinya di mana? Saya sangat tertarik itu. Anda milih sejarah-sejarah ini sangat perlu buat kita. Itu apa sampai ke cari-cari referensi di Belanda? Itu yang pertama. Yang kedua, ID-nya Belanda itu apa namanya? Apakah KNMG gitu? KNMG. Dan KNMG itu rasanya K-nya itu Koninklijke. Koninklijke itu artinya pemerintah. Koninklijke, Pak. Koninklijke. Kerajaan. Kerajaan. Ya, pemerintah. Gitu. Organisasi pemerintah apa enggak? Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, sebagian besar sumbernya dari ITLV, Pak. Jadi ITLV itu lembaga pengumpul referensi dan semua arsipnya itu dari Indonesia dikumpulkan di sana. Dan sekarang tapi lembaganya sudah dilikuidasi dan semua koleksinya sekarang masuk di Leiden, perpustakaan Leiden. Jadi sebagian besar ada di sana referensinya Pak Surya. Kalau Belanda yang tadi setahu saya K-nya itu pasti Koninklijke, Pak. Koninklijke itu kerajaan.
Ya. Jadi ya royal kerajaan ya? itu, iya Boleh betul, saya- royal. Kayak Monggo Pak royal. Prof. Herku. Boleh saya sampaikan, KNMP, Koninklijke Nederlandse Maatschappij itu adalah apa namanya, satu semacam idenya begitu, bukan bagian dari pemerintah, bukan. Akan tetapi mereka itu digandeng oleh pemerintah untuk kemudian juga ikut mengatur para dokter-dokter. Beda lagi di sana. Kanya adalah Koninklijke, tapi bukannya dari apa namanya, bagian dari pemerintah. Gitu. Ya, jadi Oke. Pak Baudin berarti bahasa Belanda semua dong itunya ya, bahan-bahannya Pak. Betul. Jadi bisa bahasa Belanda, hebat ya Pak Baudin ya. iya, bagus. Oke, nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Surya. Ya, oke, saya kira ini terakhir ya. Jadi memang ini satu isu kunci, memang bagaimana masalah kebijakan kesehatan sekarang ini, itu bagaimana pengaruh masa lalu ya. Itu kelompok sejarawan ya, Pak Baudin itu selalu percaya bahwa masa lalu itu berpengaruh pada masa sekarang ya. Betul nggak Pak Baudin ya? Ya. 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 Nah, kemudian tadi Pak Baudin sebagai seorang peneliti sejarah itu memilih kesehatan ya Pak Baudin ya. Itu banyak nggak Pak orang-orang sejarah milih kesehatan Pak? Topiknya. Sekarang sudah mulai banyak, Prof. Jadi akhir-akhir ini sudah banyak apa namanya menjadi topik pilihan. Bahkan di apa namanya di universitas di luar negeri itu memberi lowongan terutama untuk studi mengenai sejarah kesehatan. Banyak ya? Ya. Masuk di Belanda juga ya Pak ya? Termasuk di Belanda. Ya. Oke. Mungkin dengan webinar ini ada sebagian teman-teman kita yang tertarik untuk meneliti mengenai sejarah kesehatan, itu bisa bergabung dengan forum ini, dan kita akan terus lakukan berbagai diskusi tentang sejarah kesehatan di Indonesia. Oke. Ya, terima kasih Pak Baudin, dan sebagai kesimpulan saya akan menyatakan bahwa memang situasi di OP di masa kolonial Belanda ya, itu hubungannya dengan pemerintah itu hubungan yang sifatnya itu tidak ada semacam kolegium ataupun juga ada konsil ya. Jadi pelakunya itu hanya pemerintah dan OP ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi tradisi kolegium itu dan konsil itu belum ada di zaman kolonial. Padahal tadi Prof. Herku menyatakan bahwa di Inggris, di mana di Eropa itu sudah sejak tahun 1800 ya Pak? Ya Pak Herku ya? Betul ya? Ini sudah ada... Sejak 1200 Prof. Berapa? 1200, abad ke-13. Abad ke-13, zaman Majapahit. Ya, tapi yang menjadi College of Medicine yang serius ya mungkin ya masih... Abad ke-17. Ya. Nah, artinya apa? Memang di zaman kolonial, pemerintah Belanda tidak membawa tadi aspek kolegium dan konsil itu ke Indonesia nih. Nah nih, baru perguruan tingginya, kemudian OP dan pemerintah kolonial. Nah, ini yang menjadi hal menarik ketika tadi Pak Baudin menyatakan ID pun juga pada saat didirikan itu tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan ya. Dan ini yang nanti akan kita bahas dalam konteks kontemporer ya, pertemuan berikutnya memang bagaimana ketika undang-undang praktek kedokteran tadi itu membawa kolegium itu menjadi bagian dari ID, dari organisasi profesi. Dan ini yang menarik tadi yang disebut sebagai kecelakaan sejarah atau keterpaksaan sejarah. Yang ini membawa kita pada suatu situasi yang berbeda dengan di banyak negara di mana kolegium dan OP itu dua lembaga yang betul-betul terpisah, ya, tidak ada sangkut pautnya. Tapi di kita ini menjadi satu. Nah, sehingga analisis historis seperti ini itu memang menunjukkan bahwa terjadi kejadian-kejadian di masa lalu yang ternyata sampai sekarang pun masih mempunyai dampak, dan tadi yang Pak Eko katakan dampak yang sampai membuat sesuatu itu tergoncang-goncang seperti adanya DLP, ya. Nah, itu yang menjadi satu isu kunci yang menarik untuk kita cermati. Oke,
saya kira ini yang bisa kita bahas ya dari pertemuan webinar kali ini. Terima kasih sekali pada Pak Baharudin yang telah ya itu menyajikan sebagian dari hasil penelitiannya Pak Baharudin ya, dan juga Prof. Herkutanto yang telah meluangkan waktu untuk diskusi bersama kita. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya setelah Idul Fitri.